Halo, perkenalkan nama saya Kristi Ong dengan NIM 10 2016 068. Saya akan menjelaskan cara pengambilan darah kapiler. Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya, seperti lanset darah dan alkohol swab. Baik, yang pertama kita harus menentukan dulu lokasi atau tempat pengambilannya. Pada orang dewasa, pada ujung jari kedua sampai dengan keempat, sedangkan pada bayi dan anak-anak, pada tumit dan daun telinga. Jangan dipijit-pijit supaya terjadi pengenceran. Tetesan darah pertama harus dibuang. Oke, untuk cara memperoleh darah kapiler, yang pertama kita siapkan dulu alatnya seperti lanset darah dan alkohol dan juga kapas. Kemudian kita bersihkan daerah yang akan ditusuk menggunakan alkohol 70% dan biarkan sampai mengering kembali. Setelah itu peganglah daerah yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya mengurangi rasa nyerinya. Nah, bila pengambilan darah dari ujung jari, tusuklah jari dengan lanset secara cepat. Arah tusukan harus tegak lurus, garis-garis kulit jari. Bila pengambilan darah dari daun telinga, tusuklah dengan cepat menggunakan lanset darah steril pada daerah pinggir daun telinga, bukan sisi daun telinga. Tusukan harus cukup dalam supaya darah mudah keluar. Jangan sampai menekan-nekan ujung jari atau ujung daun telinga untuk mendapatkan darah yang cukup. Tetesan darah pertama harus dibuang dengan menggunakan kapas kering. Tetesan darah berikutnya yang digunakan untuk pemeriksaan. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Bahan pemeriksaannya yang pertama, darah segar, boleh merupakan darah kapiler, merupakan darah vena. Setelah itu, darah dengan antikoagulan K3 ETA. Untuk alat dan reagennya, yang pertama ada kaca objek untuk membuat sediaan hapus darah tepi, kedua kaca penggeser untuk menggeser tetes darah, kemudian ada pipet tetes, rak untuk mewarnai sediaan, metanol absolut, dan reagen untuk memulas sediaan hapus darah tepi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara memulas sediaan hapusan darah tepi dengan cara pulasan white. Yang pertama, letakkan kaca sediaan pada rak pewarna dengan permukaan menghadap ke atas. Yang kedua, kita fiksasi sediaan dengan metanol absolut kurang dari 10 menit. Yang ketiga, teteskan larutan white di atas seluruh permukaan sediaan. Setelah itu kita tunggu selama 7 menit. Tanpa membuang larutan white, kita teteskan larutan penyangga dengan pH 6,4 di atas permukaan sediaan. Setelah itu kita tunggu selama 5-12 menit. Kemudian kita bilas sediaan dengan air suling secara perlahan untuk membuang zat warna yang terapung pada permukaan. Kemudian dengan aliran keras untuk membersihkan sediaan dari kotoran. Setelah itu kita letakkan kaca sediaan dalam sikap vertikal dan biarkan mengering di udara. Kemudian untuk menghitung jenis, kita lihat di sini ada kolom pertama hingga kolom ke-10. Setelah itu ada baris basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit, dan yang terakhir jumlah sel. Di sini kita ambil contoh, misalkan kolom ketiga kita ambil yang batang. Jadi pada batang itu terdapat 1, 4, dan 5. Untuk hasil yang benar itu 10. Kemudian kita lihat yang paling ujung kanan itu ada persen. Di sini ada basofilnya 1, eosinofil 3, batang 6, segmennya 49, limfosit 33, monositnya 3. Untuk hasil yang benar akan didapatkan jumlahnya 100%. Terima kasih.